Kematian, ini adalah topik pembicaraan yang sangat bagus karena sangat berhubungan. Bagaimanapun itu pasti akan terjadi pada kita semua, ya, kecuali pada Dr. Bright. Maaf cek, penyebab utama kematian bagi kebanyakan orang normal adalah penyakit jantung, kanker, kecelakaan, dan stroke. Tapi bagi orang-orang yang bekerja di organisasi SJP atau mereka yang kurang beruntung untuk bersinggungan dengan anomali dalam kehidupan umum, roda kemalangan memiliki lebih banyak lagi pilihan untuk kematianmu yang tak terhindarkan. Kita tidak berbicara tentang kematian yang membosankan seperti dimakan oleh reptil, pembunuh raksasa, atau dihancurkan pada tingkat atom oleh penjaga raksasa bersayap dengan pedang yang lebih panas dari matahari. Ujung yang benar-benar sedang kita bicarakan hari ini akan membuat kematian itu terlihat seperti meninggal dengan tenang dalam tidurmu. Bersiaplah untuk teror besar eksistensial yang hangat karena ini adalah cara terburuk untuk mati edisi organisasi SJP. Mari kita mulai karnaval kematian ini dengan seorang teman lama kita, Paman Larry, SJP-106, juga dikenal sebagai pria tua. Selebriti SJP ini terkenal karena dua hal, kemampuannya untuk berjalan melalui benda padat dan kekagumannya yang mutlak untuk menyebabkan rasa sakit. Serius, ini adalah pria yang sangat suka menyiksa orang sehingga dia memiliki dimensi sakunya sendiri yang dirancang khusus untuk tugas mengerikan itu. Itu sebabnya, jika kamu jatuh ke dalam cakar hitamnya yang berminyak, kamu akan menghadapi kematian yang benar-benar mengerikan untukmu. Berharap untuk disiksa dan dimutilasi dalam jangka waktu yang sangat lama, pukulan terbesarnya termasuk mencabut gigimu, memasukkan jari atau bahkan lengannya ke tubuhmu, dan tentu saja melelehkanmu. Untungnya banyak detail yang lebih baik tentang apa yang dilakukan orang aneh ini pada korbannya ada disensor atau tidak direkam, mungkin demi semua kewarasan kolektif kita. Tapi untuk konteks, salah satu korbannya yang selamat terlihat seperti ini. Bagian terburuk, dia masih hidup saat foto itu diambil. Selamat tidur. Atau sebagai alternatif, jangan. Karena jika kamu punya SCP-966 di belakangmu, kamu tidak akan tidur sama sekali. Gremlin kecil yang jahat ini disebut pembunuh tidur. Yang agak ironis karena sebagai bagian dari periode menguntit dan berburu yang berlarut-larut, mereka melumpuhkan kemampuan korban untuk tidur. Bayangkan bahwa monster tak terlihat membuatmu tetap terjaga selamanya, yang mengarah ke periode insomnia yang mematikan. Kamu akan menjadi lelah tapi kamu tidak akan pernah istirahat. Kamu akan mulai berhalusinasi. Kamu akan menjadi lemah. Semua orang di sekitarmu hanya akan mengira kamu sakit parah dan mereka mungkin akan merekomendasikan semuanya, mulai dari nyikil hingga akar valerian. Tapi tidak ada yang akan membantu. Tidak ada. Secara teknis kamu sudah menjadi mayat berjalan. Dan ketika kamu berpikir itu tidak bisa menjadi lebih buruk, ketika pikiran praktikalmu telah berubah menjadi sup di kepalamu karena kurang tidur, saat itulah pembunuh tidur akhirnya akan menyerang. Mereka akan menyerang, mencabik-cabikmu dan memakanmu hidup-hidup. Kamu akan melalui nerakamu sendiri dan tidak ada yang akan pernah tahu apa yang terjadi padamu. Katakanlah berbicara tentang neraka sendiri dan kematian traumatis yang panjang, mari kita beralih ke metode mengerikan berikutnya untuk melepaskan gulungan fana. SCP-439 juga dikenal sebagai sarang tulang. Jika kamu sudah akrab dengan customer jahat ini, maka saya minta maaf, kamu akan mengalami mimpi buruk ini lagi. Tapi bagi kamu semua, SCP ini adalah spesies earwigs perak kecil dengan pengembangbiakan yang benar-benar unik dan kebiasaan bersarang, yaitu mereka membuat sarang mereka dari orang hidup. Ratu koloni mereka akan merangkak ke dalam tubuhmu saat kamu sedang tidur, yang pada awalnya tampak seperti batuk parah dan nyeri tubuh. Ini segera menjadi begitu menyiksa sehingga kamu lumpuh. Kamu mengunci dirimu ke dalam tempat kecil yang gelap. Pada saat itu, earwigs yang berkembang biak dengan cepat di dalam dirimu akan mulai mengubah tubuhmu menjadi sarang kalsium yang besar. Mereka akan mengubah organ dalammu menjadi pusat pengembangbiakan dan sumber makanan. Kamu akan hidup melalui semua ini juga. Mengapa? Karena tubuhmu yang hidup bertindak sebagai sistem pemanas internal. Kamu akan mati pada akhirnya jika itu adalah penghiburan karena kelaparan. Wow, mengecewakan bukan? Saya pikir kita semua bisa tertawa setelah yang terakhir itu. Untungnya kita memiliki SCP-2030, juga dikenal sebagai tertawa itu menyenangkan. Untuk memberikan kesembronoan dalam situasi yang sebenarnya mengerikan ini, 2030 mungkin adalah pertunjukan kamera tersembunyi paling hardcore, di mana lelucon aneh yang mengerikan sering menyebabkan korbannya menemui akhir yang mengerikan. Sementara para korban dan orang-orang di sekitarnya seringkali menganggap kematian mengerikan ini sangat lucu, akhir yang disajikan dari 2030 sudah cukup untuk membuatmu muak. Berikut adalah beberapa contoh untukmu hanya untuk membangkitkan atau menghancurkan secara permanen nafsu makanmu. Seorang wanita tua memberi makan merpati di taman, mendapati 100 merpati terbang ke tenggorokannya, membuat perutnya terbuka. Seorang pria dikuliti hidup-hidup dan kulitnya dipenuhi tupai hidup. Seorang wanita diserang oleh segumpal daging berbentuk
seperti penggabungan Margaret Thatcher yang kemudian mendorong lidahnya ke tenggorokannya, menyebabkan tubuhnya berubah menjadi kumpulan wajah Margaret Thatcher juga. Dan yang paling menakutkan adalah bahwa semua korban ini secara teknis sudah meninggal dengan cara yang lebih normal. Itu benar, setiap orang yang membintangi pertunjukan kacau ini sudah mati sebelum mereka muncul. Jiwa gelisah mereka tersesat ke dalam mimpi buruk SCP-2030 di mana mereka dibunuh lagi dengan cara yang lebih buruk. Phew, sayang, itu tidak menyenangkan. Mari kita bicara tentang bayi. Tidak, bukan the baby. Kita sedang membicarakan SCP-734 si bayi. Yuk mulai. Bayi kecil yang lucu ini tampaknya cukup polos, dan dalam hal kepribadiannya memang begitu. Namun cairan tubuh bayi ini dapat memberimu kematian yang benar-benar memuakkan. Jika kamu bersentuhan dengan cairan bayi, kamu akan mulai mengalami apa yang pertama kali tampak seperti kondisi kulit yang agresif, nyeri, gatal, dan kemerahan. Ini kemudian akan menyebabkan pengelupasan kulit yang lebih tidak menyenangkan dan menyakitkan yang segera meluas ke seluruh tubuhmu, menggerogotimu lebih dan lebih. Pengelupasan semakin lebar dan dalam, organ dan tulangmu mulai hancur. Sedikit demi sedikit kamu hancur berkeping-keping dalam hitungan jam. Pada saat kamu mati, kamu akan terlihat seperti tumbukan besar ketombe berdarah. Tidak perlu dikatakan itu sangat tidak menyenangkan. Berbicara tentang tumbukan besar yang tidak menyenangkan, mari kita bicara tentang kematian mengerikan yang bisa kamu dapatkan dari SCP-162, juga dikenal dengan nama yang tidak menyenangkan, bola tajam. Benda ini sangat mematikan sehingga merupakan salah satu dari banyak SCP yang coba digunakan organisasi untuk mematikan SCP-682. Ini adalah tumpukan kail ikan setinggi 8 kaki, tali pancing, jarum, gunting, dan hampir semua benda tajam dan runcing lainnya yang dapat kamu bayangkan. Kamu pernah mendengar tentang jarum di tumpukan jerami? Nah, temui tumpukan jarum di mana kamulah jeraminya. Dan yang paling menakutkan dari semuanya, SCP ini memiliki efek berbahaya dengan mencuci otakmu hingga ingin melompat ke dekapannya yang runcing. Dan jika kamu melompat ke dalam bola tajam, nah, menurutmu apa yang terjadi? Kamu akan ditusuk dan ditikam dan dipotong dengan mengerikan. Dan karena efek kognitif yang berbahaya, kamu akan bergantian antara mengeluh tentang rasa sakit yang mengerikan, berbicara tentang betapa kamu menyukainya, dan ingin dibiarkan sendirian dengan bola. Dan tentu saja pada akhirnya kamu akan mati, kehabisan darah atau mati karena trauma tubuh yang ekstrim. Yeay! Kamu tahu, jika kamu benar-benar memikirkannya, bola tajam itu tampaknya sedikit seperti karya seni modern avant-garde. Mungkin itu komentar tentang betapa menyebalkannya jika dilemparkan ke dalam bola raksasa berisi benda-benda runcing. Berbicara tentang seni dan hal-hal yang menyebalkan, sungguh menyebalkan dibunuh oleh SCP-1155, predator seni jalanan. Predator dua dimensi yang mengerikan ini adalah sebuah grafiti jahat yang memangsa korban tunggal yang kebetulan tersesat terlalu dekat dengan genggamannya. Dan predator seni jalanan adalah monster yang sangat kejam, mungkin sangat cocok dengan Paman Larry. Dia tidak hanya akan membunuh dan memakanmu seperti predator umum, dia akan membunuhmu, memotongmu, dan memasukkan bagian tubuhmu ke dalam lemarinya yang berdarah untuk memakanmu sebagai camilan tengah malam nanti. Dan sementara ini adalah cara yang mengerikan untuk dilakukan, itu masih belum seberapa dibandingkan dengan kengerian yang mencengangkan yang akan ditimbulkan oleh kematian oleh anomali berikutnya. Natal hanya datang setahun sekali, dan SCP-4666 juga dikenal sebagai manusia Yule akan membuatmu sangat bersyukur untuk itu. Mimpi buruk anomali yang hidup ini hanya beroperasi selama periode 12 hari selama musim Natal. Dan jika kamu kebetulan berada di daftar nakal santai yang sadis ini, kamu mungkin berada dalam nasib mengerikan yang benar-benar di luar kemampuan kami untuk sepenuhnya mendeskripsikannya di sini. Untuk memberimu perspektif, jika kamu beruntung, dia hanya akan membunuhmu dan seluruh keluargamu dalam satu malam, biasanya menggunakan penyiksaan, mutilasi, dan kanibalisme. Dan jika kamu tidak beruntung dan juga di bawah umur, maka manusia Yule akan membawamu ke bengkelnya di mana kamu akan bertindak sebagai budaknya dan menghabiskan sisa hidupmu membuat mainan mengerikan. Dan kemudian jika kamu yang paling beruntung di antara yang tidak beruntung, dia akan menyendirikanmu dan memakanmu saat dia merasa lapar. Jika tidak, dia akan membuatmu bekerja sampai tubuhmu hancur, kemudian memaksa rekan kerjamu untuk mengubahmu menjadi mainan saat kamu masih hidup. Itu benar, jika kamu tidak cukup fit untuk terus bekerja keras dan membuat mainan, kamu benar-benar akan dijadikan mainan. Tak perlu dikatakan, kamu pasti tidak akan mengalami selamat Natal. Oke, itu sedikit intens. Mungkin kita harus duduk dan bersantai sebentar. Tunggu, di mana kursiku? Ini hanya tumpukan serpihan kayu. Oh, begitu. Itu SCP-1609, sisa-sisa kursi. Buat apa ini ada di video? Kami membuat video tentang kematian yang mengerikan. Kami tidak perlu tumpukan serpihan kayu konyol yang membuang semuanya dari... Oke, maafkan saya.
saya tidak akan merendahkanmu lagi. Seharusnya saya ingat ketika SCP-1609 merasa terancam, itu memindahkan serpian kayu dan pecahan logam ke paru-paru korbannya, mencapik-capiknya dari dalam dan menyebabkan korbannya mati tersedak darinya sendiri. Kalau dipikir-pikir, ini mungkin memang pantas berada di daftar kematian terburuk. Dan akhirnya, kita punya SCP-149 juga dikenal sebagai darah terbang. Untuk mata yang tidak terlatih, pengisap kecil yang jahat ini hanyalah nyamuk. Nyamuk non-anomali mungkin memberimu malaria jika kamu tidak beruntung. Tapi di luar itu, hal terburuk yang mungkin kamu dapatkan dari ini adalah bekas gigitan yang gatal. Itu jelas tidak berlaku untuk SCP-149. Jika salah satu dari makhluk ini menggigitmu, kamu terinfeksi retrovirus yang bermutasi dengan meregenerasi sel manusia menjadi telur nyamuk yang telah dibuahi. Kita sudah memulai dengan awal yang sulit, tapi itu semakin buruk. Dalam waktu 5 jam, korban ditutupi kista besar dan keras yang berisi jentik nyamuk hidup. Pada titik ini, mereka telah mencapai pematangan penuh dan mulai keluar dari tubuh secara massal melalui hidung, mulut, dan rongga mata. Infeksi oleh SCP-149 berakibat fatal dan kemungkinan infeksi diperkirakan 50% dari satu gigitan. Ini hampir membuatmu berharap untuk malaria. Dan begitulah teman-teman beberapa cara paling mengerikan untuk mati di tangan beberapa monster, objek, dan konsep dari organisasi SCP. Tapi jika kami benar-benar jujur kepadamu, itu bahkan hampir tidak menyentuh permukaan. Ada begitu banyak cara mengerikan untuk mati di dunia SCP. Hampir tidak mungkin untuk merangkumnya dalam satu video. Jika kamu ingin melihat kematian SCP yang lebih mengerikan, beritahu kami di kolom komentar. Jika tentu saja kamu hidup selama itu. Sekarang tonton monster jahat yang diciptakan oleh organisasi SCP, SCP-2419 Orang Tertawa, dan Prayu Menawan SCP-3512. Semakin banyak yang kamu ketahui untuk skenario organisasi SCP lainnya yang akan memberimu mimpi buruk.